Bapak Ibu, kalau ingin tahu apakah ibadah kita, sholat kita, puasa kita diterima oleh Allah dan berbuah pahala, maka paling tidak ada 3 ilmu yang harus kita pelajari. Yang pertama, ilmu tauhid, yaitu ilmu mengenal Allah. Yang kedua, ilmu fiqih, ilmu tata cara ibadah yang baik dan benar. Dan yang ketiga, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab. Jika kita hanya fokus kepada nomor 1 saja nih Bapak Ibu, maka itu dianggap seperti saudaranya iblis. Iblis sudah bertauhid kepada Allah, sudah mengenal Allah, tapi tidak patuh kepada perintahnya, apalagi berakhlak. Kalau kita berfokus kepada nomor 2 saja, belajar fikih saja, tidak belajar nomor 1, maka belum tentu ibadah kita diterima Allah, atau paling tidak berbuah pahala. Contoh, di fikih kita belajar tentang rukun Islam. 1, sahadat. Kemudian kita bersahadat kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Pertanyaannya, apakah sudah menyaksikan? Terus yang kedua, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Emang juga udah menyaksikan? Sebuah perumpamaan gini, jika ada seorang saksi di pengadilan, ketika suruh bersaksi tapi dia tidak pernah menyaksikan sebuah kejadian, maka saksi tersebut dianggap sebagai saksi palsu. Nah, oleh karena itu, jika kita hanya belajar fikih, bersahadat tanpa belajar tauhid, bisa jadi persaksian kita dianggap persaksian palsu karena belum menyaksikan. Yang kedua, sholat. Ingat, innas sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi apa yang terjadi? Sholat si sholat tapi tetap korupsi. Sholat si sholat tapi tetap tidak baik kepada keluarga. Sholat si sholat tapi menggunjing tetangga. Mengapa? Karena mungkin tidak belajar nomor 3, yaitu ilmu tasawuf, ilmu adab, ilmu akhlak. Kenapa bisa demikian? Bisa jadi juga karena dia bersaksi palsu. Selanjutnya, rukun Islam yang ketiga, membayar zakat. Zakat adalah infak wajib. Paling-paling rata-rata bayar zakatnya zakat fitrah aja, tidak begitu peduli membayar zakat yang lain. Zakat mal misalnya, itu ada hal yang wajib, yang sunnah lebih-lebih. Contoh, beberapa waktu yang lalu dalam sebuah majelis ada kira-kira 1000-an orang, dihimbau, Bapak Ibu, barang siapa yang mau bersedekah untuk pesantren Darut Tarbiyah, walaupun hanya mengirim 1 bungkus nasi senilai 10.000 sebulan sekali, ternyata dari 1000-an orang itu hanya belasan orang saja yang peduli. Mengapa demikian? Bisa jadi persaksiannya persaksian palsu karena hanya belajar fikih, tidak belajar tauhid yang baik dan benar, tidak belajar tasawuf, tidak belajar akhlak, tidak belajar adab. Yang keempat, puasa. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala apa-apa kecuali lapar dan haus. Mengapa bisa demikian? Lagi-lagi bisa jadi persaksiannya palsu tadi, sahadatnya belum mengenal Allah. Kemudian tidak belajar tasawuf, tidak belajar akhlak. Puasa sih puasa, ngegujingin tetangga ya Bapak Ibu ya. Puasa sih puasa, ngejelekin orang. Dan yang terakhir, fikih mengajarkan kita untuk beribadah haji. Lihat deh tetangga-tetangga kita yang sudah berangkat haji, betapa banyak juga yang maaf perilaku-perilakunya belum mencerminkan haji yang sesungguhnya. Haji si haji, tapi tutur katanya kadang menyakitkan. Haji si haji tapi menghina. Haji si haji tapi suka ngomongin orang. Haji si haji tapi menghardik. Mengapa demikian? Karena bisa jadi hanya belajar fikih,
belum belajar tauhid sehingga persaksiannya palsu, juga mungkin belum belajar tasawuf, belum belajar adab dan akhlak. Nah, itu jika fokus nomor 2. Tapi bagaimana jika fokus nomor 3 saja, hanya tasawuf saja, tanpa nomor 2, tanpa nomor 1? Ya, tidak diterima juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia juga tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhannya, karena tidak belajar tauhid sampai selesai. Contoh, ada seorang konglomerat punya lapangan golf di daerah Gunung Putri. Orangnya tuh ramah banget, baik, dermawan, tapi sayang tidak mau sholat. Ketika ditanya, "Bapak dermawan sekali." "Iyalah, tidak apa, daripada yang rajin sholat loh tapi pelitnya luar biasa." Ya itu juga tidak baik dan benar tentunya ya. Dia hanya belajar adab dan akhlak tapi tidak belajar fikih dengan baik dan benar, apalagi dia tidak belajar tauhid yang baik dan benar. Nah, insya Allah Bapak Ibu ngaji di Majelis Bina Ruhani, kita sama-sama belajar insya Allah. Izinkan Abi sebagai penyambung lidah petuah para ulama, izinkan Abi menjadi penerus tongkat estafet dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sama-sama belajar di sini. Sebulan sekali kita ketemu insya Allah. Nah, sehari-harinya silakan Bapak Ibu gabung di komunitas WhatsApp Majelis Bina Ruhani. Nanti insya Allah akan Abi kirim materi-materi seputar 3 ilmu tadi, tauhid, fiqih, dan tasawuf. Insya Allah pelan-pelan kita akan bisa menguasai ketiga ilmu tersebut, dan kita bisa menjadi manusia paripurna, syamil wal mutakamil yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah seluruh jamaah Majelis Bina Ruhani, baik yang offline yang hadir di sini maupun yang online yang tergabung di komunitas WhatsApp Majelis Bina Ruhani, setiap hari Abi kirimkan hadiah surat Al-Fatihah dan Abi doakan semoga damai, berkah, makmur, bahagia dan sejahtera.